Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Rektor dan dosen-dosen STIKIP Modern Ngawi dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Adnan Kevin, Al-Fajrina binti Nur Cahyanti, Diah Ayu dan Solikatun Mu'atif akan menjelaskan sedikit mengenai faktor-faktor pendidikan yang diampu oleh dosen Pak Anwas Masuri. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Solikatun Mu'atif. Pada Solikatun Mu'atif dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solikatun Mu'atif dari Pendidikan Matematika semester 1. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang faktor-faktor pendidikan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan menurut Johann Dewey, pendidikan itu adalah the general theory of education. Johann Dewey tidak membedakan filsafat pendidikan dengan teori pendidikan. Sebab itu ia mengatakan pendidikan adalah teori umum pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntunan hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Terima kasih kepada Solikatun Mu'atif yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Fajrina. Kepada Al-Fajrina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fajrina. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang materi faktor-faktor pendidikan. Dalam aktivitas ada beberapa faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Adapun pendidikan tersebut meliputi 1. Faktor tujuan. Segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Fungsi tujuan bagi pendidikan sebagai berikut. A. Sebagai arah pendidikan. Tanpa adanya semacam antisipasi atau pandangan ke depan kepada tujuan, penyelewengan akan banyak terjadi. Demikian pula kegiatan-kegiatan pun tidak akan efisien. Dalam hal ini akan menunjukkan arah dari suatu usaha. B. Tujuan sebagai titik akhir. Suatu usaha tentu saja mengalami permulaan serta mengalami pula akhirnya. Mungkin saja ada usaha yang terhenti dikarenakan usaha kegagalan mencapai tujuan, namun usaha itu belum bisa dikatakan telah berakhir. C. Tujuan sebagai titik pangkal, yaitu mencapai tujuan lain apabila tujuan merupakan titik akhir dari suatu usaha, maka dasar ini merupakan titik tolaknya. Dalam akhir, bahwa dasar tersebut merupakan fundamen yang menjadi alas permulaan suatu usaha. D. Memberikan nilai pada usaha yang dilakukan. Dalam konteks usaha-usaha yang dilakukan, kadang-kadang didapati tujuan yang lebih luhur dan lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Faktor 2. Faktor pendidikan. Dalam hal ini kita dapat membedakan pendidikan itu menjadi dua kategori, yaitu A. Pendidikan menurut kodrati, yaitu orang tua, dan B. Pendidikan menurut jabatan, yaitu guru. Pendidikan yang bersifat kodrati yaitu sebagai orang tua yang wajib pertama kali memberikan didikan kepada anaknya, selain asuhan, kasih sayang, perhatian, dan sebagainya. Sedangkan pendidik menurut jabatan yaitu guru. Guru adalah sebagai pendidikan yang menerima tanggung jawab dari ketiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara.
ketiga, faktor pendidik peserta pendidik, yaitu orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau kelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa bertanggung jawab, merasa tergantung pada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. 4. Faktor alat pendidikan, yaitu dimaksud dengan alat pendidikan satu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk menyampaikan suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam konteks perspektif yang lebih dinamis, alat tersebut disampingi sebagai pelengkap, juga merupakan membantu dalam mempermudahkan melaksanakan tujuan pendidikan. Alat-alat pendidikan itu sendiri terdiri dari bermacam-macam, antara lain hukuman dan ganjaran pemerintah, perintah dan larangan, celaan dan pujian, serta kebiasaan. Termasuk juga sebagai alat pendidikan diantaranya keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, dan keadaan alat-alat dan fasilitas yang lainnya. Oleh karena itu, dalam memilih alat pendidik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang ingin dicapai, yang menggunakan alat, untuk siapa alat itu digunakan, dan efektivitas penggunaan alat tersebut dengan tidak melahirkan efek tambahan yang merugikan. Terima kasih banyak kepada Al-Fajrina yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diah Ayu. Kepada Diah Ayu, dipersilahkan. 5. Faktor metode pendidikan. Agar interaksi dapat berlangsung baik dan tercapai tujuan, maka di samping dibutuhkan pemilihan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Mereka adalah cara menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keenam, faktor lingkungan. Meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan pertimbangan manusia. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu pengaruhnya sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun anak tinggal dalam lingkungan yang disadari atau tidak, pasti akan mempengaruhi anak. Lingkungan mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, tempat atau lingkungan fisik, yang meliputi keadaan, iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. Yang kedua, kebudayaan atau lingkungan budaya, yang meliputi warisan budaya tertentu, bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, dan keagamaan. Yang ketiga, kelompok hidup bersama-sama keluarga, kelompok bermain, dan perkumpulan. Yang ketujuh, faktor materi pendidikan. Ini merupakan suatu faktor berupa materi yang akan diajarkan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. Materi pendidikan diharapkan merupakan suatu materi yang segar dan update. Selain itu, juga harus mudah dicerna dan interaktif. Jadi, terdapat timbal balik antara pendidik dan peserta dalam melakukan pembelajaran. Yang kedelapan, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Unsur lingkungan juga baik akan menunjang kesarana dan proses belajar dengan positif, sehingga dapat merangsang minat belajar siswa dan materi pelajaran yang diterima dapat diserap dengan baik. Faktor yang mempengaruhi pendidikan menurut Hasbullah 2001. Yang pertama ada ideologi. Semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya baik untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan pendidikan. Yang kedua ada sosial ekonomi. Semakin tinggi sosial ekonomi memungkinkan seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu sosial dan budaya. Masih banyak orang tua yang tidak menyadari akan pentingnya pendidikan yang sangat berarti bagi anaknya. Yang keempat, perkembangan iptek. Perkembangan iptek menuntut untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan negara maju. Yang kelima, psikologi.
konseptual pendidikan merupakan akal untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai. Terima kasih kepada Diah Ayu yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Binti Nur Cahyanti. Kepada Binti Nur Cahyanti, dipersilahkan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara faktor-faktor pendidikan. Yang pertama, pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Nah, dalam hal ini bergantung pada luas tidaknya serta kualitas output pendidikan atau sekolah itu sendiri. Semakin besar output sekolah tersebut dengan disertai kualitas yang baik, dalam arti mampu untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, tentu saja pengaruhnya sangat positif bagi masyarakat. Begitu sebaliknya, meskipun lembaga pendidikan mampu mengeluarkan output, tetapi dengan sumber daya manusia yang rendah, itu menjadi masalah dan berpengaruh terhadap masyarakat. Selanjutnya, dengan demikian, pengaruh pendidikan sekolah terhadap masyarakat itu yang pertama, mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pendidikan. Kecerdasan anggota masyarakat dapat tercapai untuk menjadi generasi yang siap menapai masa depan. Yang B, membawa pembaruan dan perkembangan masyarakat. C, menghasilkan masyarakat yang siap terpakai dalam lapangan pendidikan. Yang D, menghasilkan masyarakat yang bersikap konstruktif sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis. Dan yang terakhir, mentransformasikan budaya sekolah untuk pengembangan budaya masyarakat. Yang kedua, pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Sebagaimana tentang keterkaitan masyarakat dengan pendidikan sangat erat dan saling mempengaruhi. Suatu kenyataan bagi setiap orang bahwa masyarakat yang baik, maju, modern adalah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkat pendidikan yang baik, maju, dan modern pula. Dalam wujud lembaga-lembaga maupun jumlah dan tingkatan pendidikan yang terdidik. Dengan perkataan lain, suatu masyarakat yang maju karena adanya pendidikan yang maju pula. Pendidikan yang modern ditemukan pada masyarakat yang modern. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memperhatikan pembinaan pendidikan akan tetap terbelakang. Jadi, pengaruh masyarakat terhadap sekolah itu yang pertama, identitas dan dinamika masyarakat membawa perubahan terhadap orientasi dan tujuan pendidikan. Yang kedua, realitas sosial budaya masyarakat membawa perubahan dalam proses pendidikan. 3. Perubahan sosial akan membawa perubahan dalam materi pendidikan. Nah, selain itu, ada 3 macam kehidupan keluarga yang sangat berpengaruh dalam proses belajar pendidikan di sekolah. Yang pertama, keluarga yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi perkembangan anak. Nah, dalam hal ini, orang tua dan lingkungan keluarga yang demikian akan selalu mendorong demi kemajuan anaknya. Dan yang kedua, keluarga acuh tak acuh terhadap pendidikan anak. Keluarga semacam ini tidak mengabaikan peran untuk mendorong atau melarang terhadap kegiatan yang dijalankan oleh anak. Dan yang terakhir, keluarga yang antipati terhadap dampak dari keberadaan pendidikan di sekolah atau di masyarakat. Orang tua semacam ini atau dari keluarga ini akan menghalangi atau menyikapi dengan kebencian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anaknya. Terima kasih kepada Binti Nur Cahyanti yang telah menyampaikan materinya. Ini tadi sedikit presentasi mengenai faktor-faktor pendidikan. Kalau ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.